Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1475 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 3, ayat 8 sampai ayat 12. Di bawah perikop kasih dan damai. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali kalau membaca firman Tuhan terus ada kata dan akhirnya. Ini memberikan kita informasi bahwa kalimat setelah kata akhirnya itu adalah kalimat kesimpulan dari tulisan sebelumnya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya menangkap pesan firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Amin. Kita tahu bersama bahwa surat Rasul Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang merantau, yang berdiaspora, yang menyebar ke seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan ini bagi orang-orang percaya yang tersebar di seluruh dunia. Yang pertama, saudara perhatikan pesan firman Tuhan ini. Saudara adalah tubuh Kristus. Saudara adalah gereja Tuhan. Saudara adalah jemaat Tuhan. Dan saudara harus bersatu. Amin. Sesama tubuh Kristus jangan terpecah belah. Kita harus bersatu satu dengan yang lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersatu, kita kuat. Gereja Tuhan menjadi gereja yang kuat. Tetapi ketika gereja Tuhan mulai terpecah belah satu dengan yang lain, tidak lagi kompak, di sanalah awal kehancuran gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, saudara dan saya, baik itu hamba-hamba Tuhan, baik hamba Tuhan dengan jemaat, jemaat dengan jemaat, harus bersatu. Amin. Perhatikan ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, kita harus seia sekata. Amin. Haleluya. Kita harus seia sekata. Kita harus kompak. Kita harus sama, saudara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung dunia sampai ke ujung dunia. Gereja Tuhan
harus seia sekata. Kita harus menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Alkitab tidak ada salahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus seia sekata bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus seia sekata bahwa penginjilan adalah satu tindakan nyata bagi kita yang mengasihi Tuhan dengan memberitakan kabar baik kepada sesama kita. Mereka yang tadinya tidak percaya, ketika mereka mendengarkan Injil keselamatan itu, mereka membuka hati mereka, menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka diselamatkan. Kita harus seia sekata, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan kita berbicara lain. Oh, ada juru selamat selain dari Tuhan Yesus. Oh, ada Alkitab yang lain yang sama dengan Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus seia sekata. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, gereja Tuhan harus seia sekata. Amin. Jangan melenceng ke kiri atau ke kanan. Kita harus kompak. Kita harus bersatu. Seia sekata. Yang berikut, saudara, seperasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan harus satu rasa. Ketika ada gereja atau umat Tuhan yang dianiaya, yang menderita, yang butuh dukungan, kita harus merasakannya. Bahwa kita adalah sama-sama tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita terluka di bagian kaki, pasti seluruh tubuh merasakannya. Demikian juga ketika kita melihat ada jemaat Tuhan, ada gereja Tuhan yang mengalami satu persoalan pergumulan, mereka mengalami satu penderitaan, saudara, kita sebagai gereja Tuhan turut merasakannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita satu rasa, saudara, gereja Tuhan akan kompak luar biasa, akan kuat karena satu rasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki satu rasa. Walaupun mungkin orang itu bukan sesinode dengan kita, bukan searas dengan gereja kita. Selama dia gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita adalah satu tubuh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki satu rasa. Haleluya. Yang berikut, saudara, mengasihi saudara-saudara. Mengasihi saudara seiman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengasihi saudara-saudara kita, sesama kita, sebagai aplikasi dari kasih kita kepada Tuhan. Tuhan menuntut kita kan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, dan apa? Mengasihi sesama kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan harus saling mengasihi saudara bersaudara. Kita adalah saudara di dalam Kristus. Walaupun mungkin kita tidak sedarah, bukan dari anggota keluarga kandung, tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, mau saudara orang Sumatera, mau orang Kalimantan, mau orang Sulawesi, mau orang Papua, orang Jawa, orang Timor, saudara dan saya adalah saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara harus saling mengasihi satu dengan yang lain, harus saling peduli satu dengan yang lain. Buang rasa ego, buang keangkuhan di dalam hati kita yang terfokus kepada egosentris kita. Buang jauh-jauh. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, mengasihi saudara-saudara. Saudara, bukankah tanpa kasih kita semua tidak ada artinya apa-apa? Dengan mengasihi sesama kita, kita menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melawat, menjamah, dan apa saudara yang dikasihi Tuhan, menolong sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, utamakan dulu rekan-rekan atau saudara-saudara kita seiman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bersatu hati, mengasihi saudara-saudara kita seiman. Haleluya. Yang berikut, penyayang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita saling mengasihi, saling menyayangi. Terutama dulu pasangan kita. Amin.
Diawali dulu di keluarga kita. Jangan sampai anggota keluarga kita mencap kita orang munafik karena kita peduli dengan orang lain, kita sayang dengan orang lain, tetapi di komunitas yang paling kecil yaitu keluarga, kita tidak ada rasa, kita tidak ada kepedulian, kita tidak ada kasih di sana. Sehingga mereka merasa, wah, papa saya, mama saya ini hanya sayang sama orang lain, tetapi tidak sayang kepada anggota keluarga. Saudara, kalau kita seperti itu, kita sama dengan orang munafik. Mau kelihatan baik di mata orang, tetapi orang keluarga kita, orang-orang terdekat kita tidak merasakan rasa kasih sayang dari kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jadi pribadi yang penyayang. Suami menyayangi istrinya, bukan istri orang. Atau sebaliknya, istri sayang kepada suaminya, bukan suami orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara kita menjadi orang yang penyayang satu dengan yang lain. Orang tua menyayangi anaknya, begitu juga anak menyayangi orang tua. Itu baru bilang anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau satu dengan yang lain saudara, saling mengasihi, saling menyayangi, wah itu berdampak luar biasa. Gereja Tuhan akan diberkati dengan luar biasa. Karena orang di luar sana melihat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan saling menyayangi satu dengan yang lain. Haleluya. Yang berikut saudara, rendah hati. Gereja Tuhan harus rendah hati. Jangan angku. Wah, baru diberkati sedikit. Wah, sudah nggak mau diatur. Sudah marah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang sombong tandanya cepat tersinggung. Kalau saudara cepat tersinggung, itu menandakan saudara ada keangkuhan, ada benih kesombongan di dalam dirimu. Kalau saudara mendengar renungan ini, bertobat. Sebelum saudara hancur, berkeping-keping. Awal kejatuhan itu adalah tinggi hati, sombong atau congkak. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar rendah hati. Kita ini bukan siapa-siapa. Namanya kita juga hamba Tuhan, bukan bos. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya kita harus belajar rendah hati. Jangan menempatkan diri kita kepada satu pribadi yang angku. Saudara, kalau saudara angku, yang ada di dalam dirimu bukan Roh Kudus, tetapi roh halus. Bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada gereja-gereja di luar sana tidak mau bersatu karena apa? Pasang ego, saudara. Hamba Tuhan satu, tinggi hati. Saudara, bagaimana mau bersatu? Mari kita mau menyadari kita ini gereja Tuhan harus bersatu. Harus meletakkan dasar yang awalnya itu, yaitu rendah hati. Kita harus menempatkan diri kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan pemilik, bukan bos, tetapi kita ini hamba. Kita harus menempatkan diri kita sebagai hamba. Yang kedua, saudara, gereja Tuhan harus jadi berkat. Amin. Perhatikan ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan harus jadi berkat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika saudara dimarah, saudara pulang ambil parang, balas saudara. Karena ini saudara tersinggung, hati saudara mendidih, sehingga saudara melakukan kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara bertobat. Hidup kita harus jadi berkat. Ingat, kita ini hanya merantau di dunia ini. Jangan menganggap diri saudara pemilik daerah itu, kampung itu, tempat itu. Bertobat. Kita hanya perantau, pendatang di dunia ini. Makanya kita harus jadi berkat. Amin. Kalau ada yang berbuat jahat kepada kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saudara, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Ketika ada orang yang mencaci maki kita, kita balas, saudara. Lebih parah lagi. Jangan. Itu bukan gambaran anak-anak Tuhan. Kita harus jadi berkat. Sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, tapi kita harus memberkati mereka.
Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian balas pembalas itu bukan hak saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita balas kejahatan orang dengan kejahatan, belum tentu kita menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau balas kejahatan orang dengan kebaikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada orang berbuat jahat kepada saudara, berdoa, doakan mereka, supaya mereka bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, balasan Tuhan akan terjadi, hukuman Tuhan akan terjadi dalam hidup mereka. Saudara, bukan bagian saudara yang membalas mereka, memukul mereka, menganiaya mereka sebagai bentuk pembalasan. Bukan hak kita, hak Tuhan. Jangan mengambil bagian Tuhan. Amin. Balas kejahatan dengan kebaikan. Balas caci maki dengan mendoakan mereka. Hidup saudara dan saya harus jadi berkat. Amin. Yang ketiga, saudara, menjaga lidah kita. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Jaga lidah kita supaya tidak menjadi penyebar gosip, agar tidak menjadi penyebar fitnah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga lidah kita dari hal-hal yang tidak baik. Mari kita mau memberkati. Walaupun kita mungkin dihina, dicaci maki, kita harus memberkati mereka dengan kata-kata kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidupmu mau melihat hari-hari baik, jaga lisan kita. Jaga lidah saudara dan saya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, yang keempat kita pelajari dari ayat firman Tuhan ini. Hidup kita harus menjadi teladan yang baik. Sudah perhatikan ayat 11a di sana. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Haleluya. Saudara, sebagai anak-anak terang, hidup kita harus berdampak. Hidup kita harus jadi terang. Jadi teladan yang baik bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Sehingga mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka melihat terang Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Hidup kita sebagai orang percaya harus berbeda dengan orang dunia. Jangan sama seperti dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, malah saya melihat di luar sana malah ada orang yang bukan Kristen tetapi hidupnya baik, lebih baik daripada orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat orang Kristen malah kehidupan mereka betul-betul sampah, nggak jadi berkat. Saudara, kita harus jadi berkat bagi dunia ini. Kita harus jadi terang Tuhan bagi dunia ini. Amin. Hidup kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang baik di sini dilihat dari sudut pandang Tuhan. Orang baik yang dimaksud di sini adalah mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Makanya saya mendorong Bapak Ibu Saudara, jangan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi jadilah pelaku-pelaku firman. Amin. Apa yang saudara dengar, lakukan, kerjakan itu. Haleluya. Saudara, kalau situasi kita tidak memungkinkan untuk berbuat baik, karena mungkin kita terbatas dalam hal materi, keuangan, dan lain sebagainya, minimal kita tidak berbuat kejahatan. Amin. Hiduplah menjadi orang baik, dengan menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dengan demikian, hidupmu jadi berkat. Harus jadi teladan yang baik bagi orang-orang di luar sana. Amin. Yang terakhir, yang kelima, saudara. Hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Ayat 11b. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Haleluya. Saudara, saya teringat dengan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membawa damai sejahtera. Amin.
Kenapa kita harus membawa damai sejahtera? Karena Bapa kita di surga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja Damai. Haleluya. Kita tahu saudara, iblis adalah raja pemecah belah. Dialah aktor utama atau biang kerok kekacauan yang terjadi di dunia ini. Betul? Pertanyaan saya sederhana. Saudara anak siapa? Anak-anak Tuhan kah? Atau anak-anak iblis? Kalau saudara mengaku anak-anak Tuhan, sudah seharusnya kita menjadi agen pembawa damai. Bukan membawa kerusuhan, bukan membawa keributan atau kekacauan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya harus membawa damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan menjadi orang yang menyimpan dendam. Saudara sendiri yang rugi. Selalu saya ingatkan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan ayat 15. Kalau kita tidak mengampuni, dosamu juga tidak akan pernah Tuhan ampuni. Kalau saudara mau dosa-dosamu diampuni, saudara harus mengampuni. Artinya saudara harus berdamai dengan semua orang. Jangan simpan sakit hati, dendam. Lama-lama jadi akar kepahitan saudara di dalam diri saudara. Dan itu akan merugikan saudara. Seberapa banyak pun bantuan saudara ke gereja Tuhan. Tapi kalau saudara masih dendam sama orang, masih sakit hati, sulit untuk mengampuni, dosamu juga tidak akan pernah diampuni Tuhan. Rugi saudara. Makanya bertobat. Hidup kita harus membawa damai. Kalau kita pernah buat salah kepada orang itu, kita mau datang minta maaf, minta pengampunan. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita harus datangi dia, kita harus mengampuni dia. Amin. Itu baru bilang anak-anak Tuhan yang membawa damai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau mau hidup kita baik di dunia ini, kita harus bersatu. Amin. Kita harus bersatu. Gereja Tuhan harus bersatu. Rumah tangga harus bersatu. Suami istri harus bersatu. Orang-orang percaya harus bersatu. Kalau kita mau berdampak dengan luar biasa di tengah dunia ini, hidup kita harus jadi berkat. Kita harus menjaga lidah kita. Kita harus jadi teladan yang baik dan membawa damai sejahtera. Sehingga apa saudara? Semua yang baik Tuhan berikan kepada kita. Saudara perhatikan ayat penutup. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau doa-doa saudara Tuhan dengar. Hidupmu baik di tengah-tengah dunia ini. Saudara harus kompak, bersatu. Gereja Tuhan harus bersatu. Hidupmu harus jadi berkat. Menjaga lisan saudara, lidah saudara. Dan jadi teladan yang baik serta hidup dalam damai sejahtera. Maka hari-harimu yang saudara lalui akan indah bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati. Hubungan suami istri diberkati. Anak mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Tuhan jamah, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan mereka penghiburan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Resel dan juga Jovian Nyau, Tuhan memberkati hidup mereka. Di dalam pertumbuhan perkembangan mereka, diberkati Tuhan Yesus. Masa depan penuh harapan. Dan Tuhan pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi untuk pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati. Pemerintah yang ada di dalamnya, rakyat Indonesia, diberkati Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik itu dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati.
Pakai kami ya Tuhan untuk jadi berkat, menjangkau mereka yang belum terjangkau. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk jadi berkat bagi dunia ini. Hamba berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional, Tuhan memberkati mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.